Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Romawi 11 tahun 2023 Nomor 7 Munas 2023 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang A. Bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka yang disahkan dengan keputusan Munas Gerakan Pramuka Nomor 07 Munas 2018 perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan Gerakan Pramuka. B. Bahwa Munas Romawi 11 tahun 2023 telah menyusun dan membahas perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. C. Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan keputusan Munas Romawi 11 tahun 2023. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. 3. Keputusan Munas Romawi 11 Tahun 2023 Nomor 03 Munas 2023 tentang tata tertib Munas Romawi 11 tahun 2023. 4. Keputusan Munas Romawi 11 tahun 2023 nomor 04 Munas 2023 tentang Presidium Munas Romawi 11 tahun 2023. Memutuskan penetapan pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, melimpahkan wewenang kepada Kuartir Nasional Gerakan Pramuka untuk mengukuhkan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Bandar Aceh, Aceh pada tanggal 4 Desember 2023. Pasal 10 Prinsip Dasar Kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan meliputi 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. 4. Taat pada kode kehormatan pramuka. Pasal 12 Kiasan Dasar. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dikemas dengan menggunakan kiasan dasar yang bersumber dengan sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Pasal 14 Kode Kehormatan Pramuka. 1. Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. 2. Kode Kehormatan Pramuka terdiri dari Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. 3. Kode Kehormatan Pramuka merupakan kode etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. 4. Kode Kehormatan Pramuka, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. 5. Satya Pramuka, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma. 6. Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan dengan golongan, usia, dan perkembangan jiwa dan jasmaninya, yaitu A. Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma Pramuka. B. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri dari Tri Satya, Pramuka Penggalang, dan Dasa Dharma. C. Kode Kehormatan Pramuka Penegak Pramuka Pandega anggota dewasa terdiri dari Tri Satya, Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan anggota dewasa serta Dasa Dharma. Pasal 16 Jalur Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai Gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 39 Majelis Pembimbing. 1.
Pada setiap gugus depan dan kuartir dibentuk majelis pembimbing. 2. Majelis pembimbing bertugas memberikan bimbingan moral dan organisatoris, serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidik kepramukaan. 3. Majelis pembimbing gugus depan berasal dari unsur A. Pimpinan satuan pendidikan atau komunitas. B. Tokoh masyarakat. C. Tokoh pramuka. D. Orang tua peserta didik. E. Pembina pramuka. 4. Majelis pembimbing kuartir berasal dari unsur A. Pemerintah atau pemerintah daerah. B. Tokoh masyarakat. C. Tokoh pramuka. Pasal 40. Organisasi pendukung. 1. Kuartir cabang, daerah, dan nasional dapat membentuk organisasi pendukung. 2. Organisasi pendukung terdiri dari A. Satuan Karya Pramuka. B. Gugus Dharma Pramuka. C. Satuan Komunitas Pramuka. D. Pusat Penelitian dan Pengembangan. E. Pusat Data dan Informasi. F. Badan Usaha. 3. Kuartir dapat membentuk satuan tugas atau lembaga lain, disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Bab 8. Sistem Pendidikan Kepramukaan. Pasal 10. Pendidikan Kepramukaan. 1. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan dalam upaya membentuk karakter bangsa dan kecakapan hidup. 2. Pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan non-formal dalam sistem pendidikan sekolah yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah. Dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan agar terbentuk kepribadian dan watak yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup. 3. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 4. Pendidikan kepramukaan merupakan proses pembinaan dan mengembangkan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas, serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik nasional maupun internasional. 5. Pendidikan kepramukaan secara luas diartikan sebagai proses pembinaan yang berkesinambungan bagi kaum muda, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pasal 11. Prinsip dasar kepramukaan. 1. Nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota gerakan pramuka ditanamkan dan ditumbuh perkembangan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik, sehingga pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. 3. Pengamalan nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk A. Menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. B. Memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka. C. Melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. D. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup
bersama berdasarkan prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan dan peradab. Bab 11. Pendapatan dan kekayaan. Pasal 125. Pendapatan. 1. Pendapatan gerakan pramuka diperoleh dari A. Iuran anggota merupakan kewajiban anggota pramuka. B. APBN atau APBD. C. Bantuan majelis pembimbing. D. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. E. Sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan kode kehormatan pramuka. F. Usaha dana dan badan usaha yang dimiliki gerakan pramuka. G. Royalti hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki gerakan pramuka. 2. Pendapatan gerakan pramuka berupa uang disimpan di bank atas nama kuartir gerakan pramuka. Pasal 126. Iuran dan usaha dana. 1. Iuran anggota berfungsi sebagai sarana pendidikan. Besarnya ditetapkan melalui musyawarah cabangan dan dilakukan oleh kuartir yang bersangkutan. 2. Usaha dana dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha atau dengan memperdayakan fasilitas yang dimiliki kuartir atau dengan melakukan kegiatan tertentu. Pasal 127. Kekayaan. 1. Kekayaan gerakan pramuka terdiri dari A. Barang tak bergerak. B. Barang bergerak. C. Hak atas kekayaan intelektual. 2. Barang tak bergerak meliputi tanah dan bangunan. 3. Barang bergerak meliputi hasil usaha tetap, kendaraan, pelengkapan kantor, surat berharga, dan uang tunai. 4. Hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak atas merek, paten, dan hak cipta gerakan pramuka, baik yang sudah ada maupun yang akan dimintakan di kemudian hari, antara lain A. Atribut gerakan pramuka. B. Buku-buku terbitan gerakan pramuka.